Yang ketiga sebagai penutup, musrenbang ini seperti kata Pak Wakil Gubernur, DPR-nya mana? Tidak ada satu DPR pun di sini. Dari 35 anggota dewan satu pun tidak ada. Setengah ada setengah, nggak ada. Maka wajar kalau rapat di DPR sampai tengah malam. Banyak pejabat-pejabat kota, ampun Pak kalau rapat di sana Pak, yang tadinya nggak ambeien lagi jadi ambeien. Hadirin sekalian, saya tolong catat ini. Bagaimana kalau mau rapat di DPR? Benar kata Pak Wagub, kita bicara di sini DPR tidak ada, lalu nggak nyambung jadinya. Koran bukan tempat rapat, TV bukan tempat rapat, di sini tempat rapat. Sampaikan apa masalahnya. Saya dapat laporan di Bapperda, Perda MBL, air PDAM untuk masyarakat miskin sampai sekarang belum selesai juga. Mana wakil rakyat yang pro rakyat? Tunjukkan. Ini kepentingan rakyat. Jangan ngomong di koran, di TV saja, penting rakyat, pro rakyat. Mana pro rakyatnya? Ini kalau mau menentukan. Ketika pemerintah Kota Bengkulu ingin membangun jalan, berkomunikasi dengan pemerintah pusat, 250 miliar siap dikucurkan untuk kota, sehingga tidak ada lagi jalan yang rusak di Kota Bengkulu, sehingga tidak ada lagi trotoar yang hancur. Tapi sekonyong-konyong DPRD Kota Bengkulu menolak. Apakah itu yang dikatakan pro rakyat? Hadirin, saya sangat kecewa, hari ini tidak satupun yang datang. Kita malu dengan wakil gubernur. Wakil gubernur tanya mana DPR-nya. Kalau toh perjalanan dinas, tolong satu orang minimal datang ke sini. APBD kita terlambat, lalu bermasalah dengan gaji honorer. Pemerintah disalahkan. Lihat jadwalnya. Saya ingin menyampaikan pesan. Ketika momentum penting seperti ini harusnya hadir kawan-kawan PDOKP hadir. FKUB saja hadir, wakil gubernur yang begitu sibuk pun hadir. Bagaimana kita bicara pro rakyat kalau momentum pengambilan keputusan untuk rakyat kita tidak hadir? Yang ketiga perlu disampaikan hari ini, Samisake, program unggulan pemerintah Kota Bengkulu. 1 miliar satu kelurahan adalah program pemerintah Kota Bengkulu. Jalan kaki 9 jam saya dulu sebelum jadi wali kota. 3 bulan kurang lebih, sehari 6 kali gonta-ganti baju karena berkeringat, berjalan kaki. Bertemu langsung, mendengar langsung, melihat langsung. Bagaimana rakyat kita? 74%, 74.000 menurut data MPTGI 2012 masuk ke dalam jurang kemiskinan. Ketika itu masyarakat tanya, kalau Bapak jadi wali kota, apa yang Bapak bisa buat untuk kami? Karena menurut kami siapapun jadi wali kota, kami masih begini-begini saja. Kami masih miskin Pak, jalan kami masih hancur Pak. Tidak ada beda siapapun jadi wali kota Pak. Saya katakan, Bu, Ibu kerjanya apa? Dia katakan, saya cuci, tukang nyuci. Sehari saya nyuci di 3 rumah Pak, tangan saya seperti ini. Saya janda, anak saya Pak perlu sekolah. Saya katakan, Bu, saya tidak bisa merubah Ibu menjadi pilot. Saya tidak bisa merubah Ibu menjadi seorang bankir, tidak bisa. Tapi insya Allah ketika Helmi Hasan wali kota jadi wali kota, Ibu yang tadinya nyuci baju manual yang cuma 300.000, ke depan Ibu ada alat cuci laundry kiloan, sehingga anak-anak Ibu pun bisa cari langganan. Tangan Ibu pun tidak perlu hancur kembali. Hadirin, Samisake tujuan yang itu. Samisake bukan untuk memperkaya Helmi Hasan, tidak. Silakan dicek. Kalaulah kita tidak bisa membantu rakyat dengan uang kita, jangan tahan duit rakyat untuk dibagikan kepada rakyat. Jangan pernah tahan. 4 tahun, hampir 5 tahun Perda Samisake tidak juga diparipurnakan. Sabar saya 4 tahun. Saya marah karena rakyat menunggu itu. 2018 terakhir anggaran yang dipimpin oleh Helmi Hasan dan Linda. Saya ingin 67 miliar itu diberikan kepada rakyat Kota Bengkulu agar tidak ada lagi lahan-lahan yang tidak produktif.
agar tidak ada lagi rakyat Kota Bengkulu yang miskin, agar tidak ada lagi masyarakat Kota Bengkulu yang tidak sejahtera. Hadirin, siap semua kira-kira? 67 miliar, kemarin 13,5 miliar. 13,5 miliar sekarang sudah jadi 40 miliar. Rakyat kita bisa dipercaya. Rakyat bisa dipercaya. Kenapa kita ragu dengan rakyat kita? 13,5 miliar sekarang jadi 40 miliar putarannya. Berhasil mereka. Kalau toh ada 1-2 orang yang gagal, jangan hakimi. Datang, tanya kepada mereka, kenapa kamu tidak mengembalikan modal? Pak, saya bukan tidak mau, Pak. Ini datanya saya sudah kembalikan 50%, Pak. Tapi suami saya sakit, Pak. Saya seorang perempuan, Pak. Saya jualan begini, Pak. Itu perlu dibantu, bukan dicaci maki. Keluarkan dompet, bantu mereka. Berapa kurangnya? 600. Lunas sudah 600 ya. Selesai masalah. Kalau sakit kepala, bukan kepalanya yang dipotong. Kalau pilek, jangan hidungnya yang dipotong. Sembuhkan penyakitnya. Bapak dan sekalian, ini bagaimana kita mau bicara sekarang? Hadir DPR-nya, bicara di sini. Jangan bicaranya di media. Kenapa tolak Semisake? Kumpulkan seluruh LKM. Ayo kita bertemu dengan seluruh penerima manfaat. Katakan kalau memang tidak mau membantu rakyat. Saya katakan, kalau Semisake tidak digolkan, berulang kali saya katakan, berebut jadi wali kota silakan, saya tidak akan calon lagi. Tapi tolong, tanggung jawab kita besar terhadap rakyat. Jangan ganggu program-program proyek. Program ini penting, rakyat butuh. Rakyat tidak butuh wali kota punya mobil Land Cruiser sehingga saya tidak beli mobil Land Cruiser. Rakyat butuh jalan mulus. Rakyat butuh infrastruktur, air bersih, listrik. Rakyat butuh modal untuk mereka berusaha. BPS dan BI sudah mengumumkan Kota Bengkulu termasuk yang bagus dalam mengendalikan inflasi. Hadirin, saya mohon bantuan. Saya tidak lama lagi, Januari. Dan ini membuat saya gelisah ketika saya bertemu dengan rakyat. Dia tanya, kapan Pak Semisakenya saya lagi, Pak? Pisang pasir yang cuma dibantu 5 juta, sekarang dia sudah bisa buka di Linggau di Lampung. P2KP boleh tanya di Kampung Melayu, seorang janda yang tadinya nyewa gerobak tebu 20.000 per hari, kita bantu kerjasama dengan P2KP, gerobaknya dikasih gratis. Sekarang ibu itu sudah bisa menabung. Mungkin 1 juta tidak berarti bagi kita, tapi bagi rakyat kita 1 juta bisa berarti. Hadirin sekalian, ini penting. Tidak semua kemudian untuk kita menjadi kaya dan sebagainya perlu dibagi kepada rakyat kita. MBR, laporan Bapeda, belum juga perdanya. Akhirnya tim dari pusat tidak mau datang karena syarat perdanya tidak ada. Gagal kita mendapatkan bantuan itu. Pesan, Sekwan hadir. Sekwan, kenapa nggak datang satupun anggota dewan? Hah? Kunjungan kerja semua, udah tahu di jadwal. Pak Sekwan sudah sampaikan suratnya.